Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan kembali dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian firman tertulis. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, kasih dan mengasihi adalah kosakata kunci dari hidup sebagai orang Kristiani. Demikian Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dengan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Yang menjadi masalahnya kepada siapakah kasih itu ditunjukkan. Jika kasih itu kita peruntukkan bagi orang yang kita sukai, maka akan menjadi mudah untuk melakukannya. Namun akan berbeda ketika kasih itu diperhadapkan dan diarahkan kepada mereka yang pernah melukai bahkan mengkhianati. Ada perasaan yang berat untuk bisa mengasihi, sebab mereka sudah terlanjur dicap sebagai musuh. Dalam benak kita, mereka lebih layak mendapatkan ganjaran daripada kebaikan hati. Saudara, jalan berpikir kita ternyata berbeda dengan jalan berpikir Yesus. Mengasihi orang yang kita sukai itu sangat biasa. Bagi Yesus, mengasihi musuh adalah level yang lain. Karena itu ia memerintahkan semua murid-muridnya untuk mengasihi sama seperti yang ia kehendaki dan telah ia praktikkan kepada muridnya sendiri. Saudara masih teringat dalam benak kita ketika Yesus mempraktikkan dan memperagakan kasih yang murni itu. Sesaat sebelum ia ditangkap dan dikhianati, mereka melewatkan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Di sana Yesus memeragakan kasih yang otentik. Dia membasuh kaki murid-muridnya dengan kerendahan hati. Tanpa melewatkan seorang pun, ia membasuh kaki murid-muridnya termasuk mereka yang akan menjual, mengkhianati, dan menyangkalinya. Bukannya Yesus tidak tahu bahwa dari antara mereka akan ada yang berkhianat. Namun di titik ini, Yesus mengajak para pengikutnya untuk mengikuti jalan hidupnya dalam mengasihi. Saudara, kasih Yesus jernih dan bening, tulus, tak berduri termasuk kepada mereka yang akan menjadi pihak yang melukainya. Dalam kasih yang diperagakannya tidak ada ruang untuk mencari sensasi dan keuntungan diri. Inilah kasih yang menginspirasi, mau berkorban bagi mereka yang mengkhianati sekalipun. Itulah keunikan kasih dari Kristus, kasih yang melampaui kasih yang ada di dunia dan sering kita temukan di dunia ini. Saudara, dunia kita telah dipenuhi dengan nuansa permusuhan dan kebencian. Lihat saja kata-kata dan komentar di kolom Facebook atau di kolom sosial media kita. Masyarakat kita telah terkotak-kotak dalam golongan kawan dan lawan. Namun kasih yang diperagakan Yesus dapat menjadi inspirasi untuk meruntuhkan tembok pemisah. Dalam kasih Kristus kita tersambung kembali dalam persahabatan sebagai manusia sesama ciptaan Tuhan. Kasih itu mencerahkan mata hati kita untuk melihat sisi kemanusiaan hingga menggerakkan belas kasihan kita. Dalam kasih yang diperagakan Yesus, kita bisa memahami bahwa setiap orang tidak selalu memiliki pengalaman masa lalu yang indah. Bahkan ada kalanya kita pun seperti Petrus dan murid-murid yang lain, pernah menyangkal, pernah bertindak ceroboh dan memalukan, gagal mempertahankan iman di tengah pencobaan, dan lain sebagainya. Ya, ini manusiawi. Tetapi pada pihak lain, Allah sangat kaya dengan pelbagai karyanya, mengulurkan tangannya penuh kasih melalui kesediaan orang-orang yang mengasihi seperti Yesus. Mari mempraktikkan kehidupan dengan kasih yang tak biasa, kasih yang terbuka bagi mereka yang pernah gagal dan memalukan, kasih yang tetap merangkul bagi mereka yang dianggap musuh. Hanya dengan itu kita menjadi pelaku perintah Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu bagi kami, di mana pada pagi hari ini kami disapa kembali oleh firman-Mu. Kami semakin diteguhkan bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang pernah gagal, namun Engkau kasihi dengan kasih yang luar biasa, dan kasih yang tak biasa kami temukan di tengah-tengah dunia ini. Kini ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati dan kebesaran hati untuk membagi kasih Tuhan yang telah kami terima bagi dunia ini. Mampukan kami, celikan mata hati kami untuk melihat bahwa orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kami adalah manusia biasa yang pernah gagal, dan biarkan kami mampu untuk merangkul kembali, mempraktikkan kasih terhadap mereka yang pernah melukai dan meninggalkan jejak di dalam kehidupan kami. Kami tahu ini berat, tapi kami percaya bahwa di dalam tangan kasih anugerah Tuhan, kami bisa melewatinya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Bimbing kami di sepanjang hari ini, sehingga pergerakan kami adalah pergerakan yang digerakkan oleh kasih Kristus, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.